Pasal ke-126. Para imam dan ahli Taurat menyatakan bahwa Yesus mencita-citakan kerajaan Israel. Dan setelah Yesus mengumpulkan para murid-muridnya, ia mengutus mereka dua-dua orang ke wilayah Israel. Pesannya, pergilah kamu dan berita gembirakanlah mereka sebagai yang telah kamu dengar. Lalu ketika itu mereka membungkuk dan Yesus meletakkan tangannya di atas kepala mereka. Katanya, dengan nama Allah, sembuhkanlah semua orang yang sedang sakit. Keluarkanlah setan-setan dan hilangkanlah kelezatan Israel tentang diriku. Sampaikan kepada mereka apa yang telah kukatakan di depan kepala imam. Kemudian berangkatlah mereka semuanya, kecuali yang menulis ini beserta Yakub dan Yahya. Dan mereka pergi ke seluruh Yudea sambil memberitakan tentang tobat sebagaimana yang diperintahkan oleh Yesus. Dan mereka menyembuhkan segala macam penyakit. Sehingga meresaplah di Israel uraian Yesus bahwa Allah itu Esa dan bahwa Yesus itu adalah Nabi Allah. Karena mereka melihat kelompok yang besar itu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus tentang penyembuhan orang-orang yang sakit. Akan tetapi anak-anak setan itu telah mendapatkan jalan lain untuk menekan Yesus. Dan mereka itu adalah para imam dan para ahli Taurat. Maka mulailah mereka mengatakan bahwa Yesus mencita-citakan kerajaan Israel. Akan tetapi mereka takut kepada khalayak ramai itu. Mereka merencanakan sesuatu secara rahasia. Dan setelah para murid itu mengelilingi Yudea, kembalilah mereka kepada Yesus, maka disambutlah mereka oleh Yesus sebagaimana seorang ayah menyambut anak-anaknya. Katanya, kabarilah aku bagaimana yang telah diperbuat oleh Allah Tuhan kita. Sungguh aku telah melihat setan jatuh di bawah kakimu, dan kamu menginjaknya sebagaimana seorang tukang kebun menginjak-injak buah anggur. Para murid menjawab, ya guru, kami telah menyembuhkan jumlah yang tak terhitung dari mereka yang sakit, dan telah kami keluarkan banyak setan yang menyiksa manusia. Yesus berkata, semoga Allah mengampuni kamu, wahai saudara-saudara, karena kamu telah berdosa di waktu kamu katakan, kami telah menyembuhkan, padahal sesungguhnya Allah lah yang telah berbuat semua itu. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami berbicara karena kebodohan, maka ajarilah bagaimana kami harus berbicara. Yesus menjawab, di dalam tiap amal yang baik katakanlah, Tuhan yang telah berbuat. Dan di dalam perbuatan yang buruk katakanlah, aku telah bersalah. Maka para murid menjawab, kami akan laksanakan demikian itu. Kemudian Yesus berkata, apa kata Israel di waktu mereka menyaksikan Allah berbuat melalui tangan sekelompok manusia apa yang telah diperbuat olehnya melalui tanganku? Para murid menjawab, mereka mengatakan bahwa Allah itu Esa dan bahwa engkau adalah Nabi Allah. Maka dengan wajah yang berseri-seri Yesus menjawab, Maha berkah nama Allah yang kudus, yang tidak pernah meremehkan keinginan hambanya ini. Ketika ia mengatakan demikian, mereka semua pergi untuk beristirahat. Pasal ke-127. Apakah kecongkakan itu? Bahwa roh kita akan pergi. Alangkah banyaknya mereka yang mati karena wabah kelaparan. Lalu kembalilah Yesus dari padang belantara dan masuklah ia ke Yerusalem. Maka berduyun-duyun khalayak ramai ke bait Allah untuk melihat dia. Maka setelah pembacaan Mazmur, naiklah Yesus ke altar yang biasanya dinaiki oleh ahli Taurat. Kemudian setelah mengisyaratkan dengan tangannya agar mereka diam, ia berkata, wahai saudara-saudara, maha berkah nama Allah yang kudus, yang telah menjadikan kita daripada tanah bumi, bukan dari roh yang menyala-nyala. Karena apabila kita berdosa, kita akan mendapat rahmat di sisi Allah yang tidak akan didapatkan sama sekali oleh setan. Karena setan tidak mungkin diperbaiki, disebabkan kesombongannya, dikala ia mengatakan,
bahwa Dia itu senantiasa mulia dan Dia adalah roh yang menyala. Sudahkah kamu, wahai saudara-saudara, mendengar apa yang telah dikatakan oleh Bapa kita Daud tentang Tuhan kita, yang mengingatkan bahwa kita dari tanah dan roh kita akan pergi dan tiada akan kembali. Maka dari itu Ia merahmati kita. Bahagialah mereka yang mengerti kalimat-kalimat, karena mereka tiada akan berbuat dosa kepada Tuhan mereka buat selama-lamanya. Karena setelah mengerjakan dosa, mereka bertobat, dan dosa mereka tidak akan berlarut-larut. Celakalah bagi mereka yang congkak, karena mereka akan terhina dalam bara-bara neraka. Katakanlah, wahai saudara-saudara, kepadaku, apakah yang menyebabkan kecongkakan itu? Pernahkah ditemukan sesuatu kebaikan di atas bumi ini? Tidak sama sekali, karena sebagaimana Nabi Allah Sulaiman berkata, bahwa segala yang di bawah matahari ini adalah batil belaka. Akan tetapi apabila segala sesuatu di bumi ini tidak membenarkan kesombongan dengan hati kita, maka lebih-lebih lagi tidak dibenarkan oleh kehidupan kita, karena ia diberatkan oleh beban-beban kesengsaraan yang banyak, dan segala hewan yang di bawah tingkat manusia akan memberani kita. Alangkah banyaknya mereka yang telah dibunuh oleh teriknya musim panas yang membakar. Alangkah banyaknya mereka yang telah dibunuh oleh salju dan dinginnya musim dingin. Alangkah banyaknya mereka yang telah dibunuh oleh halilintar dan gumpalan-gumpalan es. Alangkah banyaknya mereka yang telah tenggelam di lautan karena amukan badai. Alangkah banyaknya mereka yang mati karena wabah, karena kelaparan, karena terkaman binatang-binatang buas, karena patukan ular-ular atau tercekik oleh makanan. Alangkah celakanya manusia yang congkak itu, karena ia terbelenggu oleh beban-beban yang berat, dan di mana-mana ia dihadang oleh seluruh makhluk. Tetapi apa yang harus kukatakan perihal jasad dan perasaan, yang kedua-duanya itu tiada mencari melainkan dosa, dan perihal bumi yang tiada mempersembahkan melainkan dosa, dan perihal si jahat yang karena ia berkhidmat kepada setan, ia menekan setiap orang yang hidup menurut syariat Allah. Maka sudah barang tentu, wahai saudara-saudara, bahwa manusia ini adalah seperti yang dikatakan Daud. Jika ia memandang keabadian itu dengan matanya, niscaya ia tidak akan berbuat dosa. Dan kecongkakan seorang dengan hatinya itu tiada lain melainkan hanya penutupan belas kasih Allah, sehingga ia tiada lagi akan mengampuni. Karena Bapa kita Daud berkata, bahwa Tuhan kita berfirman, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tiada lain kecuali tanah, dan bahwa roh kita akan pergi, tiada akan kembali. Maka barang siapa yang sombong, maka ia memungkiri bahwa dia itu adalah tanah, dan di atas dasar itu, maka oleh karena dia tidak mengetahui kebutuhannya, maka ia tidak meminta pertolongan, dan dengan demikian ia memurkakan Allah penolongnya. Demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, bahwa Allah akan memberi ampun kepada setan apabila setan itu mengakui kecelakaannya serta memohon rahmat daripada penciptanya yang maha berkah untuk selama-lamanya.